Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda. Bersama saya Argi Firgiati akan memandu pemirsa dalam program Dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah berbagai capaian dan keberhasilan pemerintah Kabupaten Tabalong dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dan di studio kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tabalong. Apa kabar Bapak Saiful Ihwan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berhadir di dialog ya Bapak ya. Nah, Bapak berbicara tentang Kabupaten Tabalong memiliki atau menyandang predikat terbaik secara nasional ya Pak ya. Ini dalam pengelolaan lingkungan dengan ditandai penghargaan Nirwasita Tantra tahun 2021. Ya. Nah Bapak, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, bisa diceritakan Pak keberhasilan meraih terbaik keberapa dan dalam kategori apa nih Pak? Jadi untuk penilaian di tahun 2021 dan penghargaannya diserahkan pada tahun 2022 ya. Ada 2 kategori yang kita peroleh. Pertama untuk daerah sendiri, jadi untuk Kabupaten Tabalong itu kita meraih terbaik 4 untuk pemerintah daerah dengan kategori kabupaten kecil. Nah kemudian untuk pimpinan daerahnya, Pak Bupati itu sebagai kepala daerah di kategori kabupaten kecil itu memperoleh penghargaan terbaik 2 dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tabalong, ini tingkat nasionalnya gitu. Ini penghargaan tertinggi sebenarnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Nah, agar pemirsa bisa lebih tahu Pak, apa sih Nirwasita Tantra itu sendiri nih Pak? Nirwasita Tantra itu adalah satu bentuk penghargaan gitu, dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang diberikan kepada daerah dan pimpinan daerah yang dalam hal ini sudah merumuskan dan menerapkan kebijakan atau program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan, yang tujuan akhirnya adalah guna untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya gitu. Jadi bentuk penghargaan tertinggi dari pemerintah pusat kepada daerah ini. Iya, Nah, lalu Bapak apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong sehingga berhasil meraih penghargaan tersebut nih Bapak? Sebenarnya ada beberapa kegiatan ya yang mendukung untuk pencapaian Nirwasita Tantra ini. Bentuk awalnya adalah perumusan kebijakan, artinya ada semacam dokumen yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang gitu kan, dalam rangka isinya pengelolaan lingkungan hidup, termasuk juga perbaikan-perbaikan yang dilakukan terhadap kondisi lingkungannya hidup yang ada di daerahnya. Itu kemudian termasuk juga upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengelola lingkungan hidup yang ada di wilayahnya gitu kan. Nah, informasinya ada 5 isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Tabalong nih Bapak ya. Bisa dijelaskan nih Pak dalam dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas air dulu nih Pak. Bagaimana nih Pak? Kalau kita di Kabupaten Tabalong khususnya yang sudah kita lakukan dalam hal menjaga kualitas air ya, khususnya sungai ya. Ini setiap tahun kita ada melakukan kegiatan pemantauan terhadap kualitas air sungai, khususnya di Kabupaten Tabalong terhadap 8 sungai yang ada di Kabupaten Tabalong. Ini jadi setahunnya ada 3 kali. Jadi di tiap-tiap sungai itu ada 3 titik yang kita ambil sampel airnya untuk kita periksa kondisi kualitas airnya. Jadi dari kegiatan itu kita bisa mengetahui gitu kan sejauh
mana kualitas air sungai kita yang ada di Tabalong. Nah, kalau misalnya kualitas airnya kita anggap rendah, maka kita bedakan upaya-upaya perbaikan mungkin di daerah hulu dan sebagainya agar kualitas air kita cukup terjaga. Termasuk juga upaya-upaya terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat. Gitu. Misalnya tidak buang air sembarangan dan lain sebagainya kan. Jadi selalu bentuk upaya ini untuk menjaga kualitas air sungai kita. Nah, selanjutnya untuk pengelolaan sampah nih Pak, apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong nih Pak? Untuk pengelolaan sampah sebenarnya ada beberapa gitu kan. Dari masyarakatnya sendiri. Nah, ini kan sosialisasi terus kita upayakan terhadap masyarakat. Jadi kalau di kota mungkin ada pengaturan jam-jam pembuangan sampah gitu kan. Nah, kemudian kalau secara menyeluruh kita mungkin sudah mengurangi pembuangan sampah yang berupa plastik dan segala macam. Jadi ada tingkat pengelolaannya gitu kan. Nah, kemudian kalau pengelolaan sampah, pengambilan sampah dan sebagainya yang dilakukan oleh kawan-kawan petugas kita kan, petugas kebersihan itu kalau di kota malam hari gitu kan. Dan kemudian untuk penyeragaman pembuangan ke tempat sampah akhirnya setelah dibuang di tempat penampungan sementara itu kan kita seragamkan jamnya, pengangkutannya pun sama gitu kan. Nah, sehingga semua sampah yang dibuang oleh masyarakat itu terangkut semua ke TPA tempat pembuangan sampah akhir kan. Nah, di sana juga kita pengelolaan sampah di TPA ini juga sudah pada tingkat pengelolaan yang baik gitu kan. Istilahnya tidak open dumping lagi gitu kan. Sudah dikelola dengan baik oleh kawan-kawan di TPA sehingga pengelolaan sampah di tempat pembuangan sampah akhir ini sudah dapat dikategorikan bagus gitu kan oleh tim penilai kita dari yang menilai tempat pembuangan sampah akhir ini. Itu termasuk tentang sosialisasi kepada masyarakat untuk bagaimana cara memilah sampah yang baik ya Pak, organik gitu ya Pak ya. Jadi secara berkelanjutan kan kawan-kawan di DLH ini juga sekarang ini mulai diundang oleh masyarakat untuk kampanye sosialisasi pembuangan sampah ini. Sampai ke desa sekarang sudah mengundang kawan-kawan di DLH ini. Mungkin dari pembuangannya, kemudian yang pengelolaannya juga termasuk kerjasama pengangkutannya untuk dengan DLH. Ya. Nah, Bapak berbicara tentang masalah banjir. Sekarang kita memasuki musim hujan dan ada di beberapa kabupaten Tabalong juga wilayah yang terkena banjir. Nah, Bapak, bagaimana antisipasi dari DLH Tabalong untuk mengatasi banjir tersebut, nih, Bapak? Sementara berjalan ini, memang kalau curah hujan yang cukup tinggi gitu kan, seperti mungkin beberapa minggu yang lalu dengan curah hujan yang sangat luar biasa, memang mengakibatkan banjir di beberapa wilayah kecamatan gitu kan, yang nanti turunnya ke wilayah bawah gitu kan. Berkaca dari pengalaman beberapa tahun yang lalu, memang ada upaya-upaya kita di pemerintah daerah memperbaiki wilayah hulunya kan, agar kalaupun hujan lebat, kalau wilayah hulu ini sudah mulai bagus, tertata gitu kan, hutan dan lain sebagainya, maka diharapkan hujan itu tidak langsung turun ke sungai dan mengakibatkan banjir. Jadi upaya pemerintah daerah sebenarnya di tahun 2021 itu melakukan penanaman di wilayah-wilayah hulu gitu kan, khususnya tanaman sengon untuk mengurangi, mungkin mencegah penyerapan air ya Pak ya, di wilayah hulu gitu kan. Nah, Bapak, kita flashback ke belakang dulu nih Bapak. Lalu ada isu prioritas tentang penanganan pandemik. Nah, bagaimana nih Pak programnya sendiri nih Pak untuk penanganan dari pandemi COVID-19 yang lalu nih Pak? Ada beberapa langkah kebijakan, pertama di pemerintah daerah ya.
Yang pertama ini kebijakan masalah pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan penanganan COVID ini. Itu mungkin lebih pada sisi berkaitan dengan kondisi ya, kondisi Kabupaten Tabalong waktu itu. Jadi untuk mengatasi hal yang mudah waktu itu dilakukan adalah dengan gerakan 1.000.000 masker ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan dalam rangka menekan angka penyebaran COVID-19. Nah, itu berkaitan dengan kebijakan. Kalau berkaitan dengan COVID-19 dengan DLH, ini lebih kepada penanganan sampah medis ya, dan masker yang sebagai akibat daripada pemakaian masker untuk mengurangi COVID, penyebaran COVID itu. Kita di DLH ini membentuk satu bentuk mungkin satuan tugas ya, satuan tugas yang waktu itu mereka ini menjemput sampah medis bagi warga kita yang terpapar dan isolasi mandiri di rumah. Jadi kawan-kawan menjemput istilahnya mengambil sampah medisnya, termasuk juga sampah medis yang ada di rumah sakit dan isolasi itu. Nah, itu mungkin kemarin itu dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk ditangani untuk dibuang kepada tempat yang memang direkomendasikan oleh pemerintah. Dan alhamdulillah berfungsi dengan sangat maksimal ya Pak ya untuk menurunkan dari angka COVID. Paling enggak sampah medisnya tertangani dengan baik ya Pak ya. Khususnya yang isolasi mandiri ya. Iya. Nah, yang terakhir Bapak, kita berbicara tentang alih fungsi lahan nih. Apa saja nih Pak program dari alih fungsi lahan nih Pak? Jadi berkaitan dengan alih fungsi lahan di Kabupaten Tabalong ini memang kita ada mengembangkan aplikasi ya. Ini sistem informasi tata ruang atau SIMTARO. Jadi ini berkaitan dengan sudah disahkannya rencana detail tata ruang berkaitan dengan untuk industri ya di wilayah Saradang. Jadi itu aplikasi yang kita pemerintah daerah siapkan khususnya di wilayah rencana pengembangan untuk industri di Kabupaten Tabalong. Ini juga persiapan ini juga menyongsong mungkin rencana berpindahnya ibu kota negara dari wilayah Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur. Ya, baik, terima kasih Bapak. Baik pemirsa, kita jeda dulu sebentar. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi obrolan mengenai prestasi lain yang diraih Pemkab Tabalong di bidang lingkungan hidup. Tunggu jawabannya setelah iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi di program Dialog. Nah, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Saiful Ikhwan nih. Bapak, selain Nirwasita Tantra, ini ada berbagai keberhasilan yang telah dicapai pemerintah Kabupaten Tabalong bidang lingkungan hidup ya Pak ya. Nah, yang ingin pertama saya pertanyakan adalah tentang program Kampung Iklim. Nah, Bapak, apa saja sih yang telah dicapai sampai saat ini? Alhamdulillah untuk program Kampung Iklim ini kita baru saja menerima penyerahan berupa piagam penghargaan, sertifikat lah istilahnya, kemudian ada semacam trofi dan diserahkannya ini bagi 3 desa yang secara langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Jadi
3 desa yang mendapat penghargaan secara langsung, live lah istilahnya. Ini pertama Desa Jaro, Kecamatan Jaro. Kemudian ada Desa Kambitin ya, Desa Kambitin Raya, Kecamatan Tanjung. Ini untuk kategori lestari itu. Jadi di Kampung Iklim ini yang tertingginya nih kategori lestari. Jadi dua desa itu mewakili Tabalong, dinilai oleh tim dan dapat penghargaan untuk kategori lestari. Jadi ada trofi, ada sertifikat, ada uang pembinaan untuk desanya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian ada satu desa lagi yaitu Desa Ribang, Kecamatan Muara Uya. Ini mendapat kategori proklim utama. Proklim utama. Jadi penghargaannya berupa sama sertifikat, kemudian ada trofi dan uang pembinaan dari kementerian. Dan kemudian ada 5 desa lagi ini dapat proklim utama. Jadi ini dapat sertifikat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini ada Desa Garagata, Kecamatan Jaro, kemudian ada Desa Usih, Kecamatan Bintang Ara, ada Desa Manduin, Kecamatan Muara Harus, Desa Muang, Kecamatan Jaro, dan Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak. Jadi 5 desa itu menyertai sebenarnya, tetapi mereka penyerahannya dilakukan secara online di waktu dan hari yang sama gitu kan. Jadi dari program Kampung Iklim ini berhasil mendapatkan penghargaan sebanyak 8 penghargaan ya Bapak. Nah, Bapak boleh dong diceritakan kepada pemirsa sedikit saja tentang program Kampung Iklim ini apa sih Pak gitu? Proklim atau program Kampung Iklim ini merupakan program yang berlingkup nasional gitu kan, yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini dalam upaya atau dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam hal termasuk juga pemangku kepentingan mungkin perusahaan dan lain pihak ketiga lainnya yang melakukan penguatan kapasitas terhadap adaptasi terhadap perubahan dampak penurunan emisi gas rumah kaca, kemudian penurunan atau pengakuan terhadap upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Jadi ini bentuk mungkin kepedulian masyarakat setempat terhadap lingkungannya dalam rangka upaya perbaikan lingkungan. Tentang lingkungannya ya Bapak. Nah, kita ke program selanjutnya nih Bapak. Ada juga dari penghargaan Adiwiyata ya Pak ya di Tabalong. Nah, boleh Pak disebutkan siapa saja yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata di Tabalong nih Pak? Ini biasanya Adiwiyata ini berkaitan dengan sekolah-sekolah ya Pak ya? Iya. Yang ada di Kabupaten Tabalong. Nah Pak, boleh tahu nih Pak, ada berapa sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata di Tabalong nih Pak? Kalau yang terbaru untuk Adiwiyata ini berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ini ada yang tingkat nasional ya. Yang tingkat nasional ini ada 6 sekolah. Jadi kemudian kalau yang tingkat kabupaten ini ada 5 sekolah. Jadi kalau di tingkat nasional ini sudah istilahnya secara resmi mereka umumkan.
secara resmi. Tapi dalam kalau ini kan biasanya ada tenggang waktu lah, ada tenggang waktu. Jadi yang kalau untuk SD ini ada SD Belimbing, kemudian ada MAN 1 Tabalong, Tanjung ya, MTSN 9 Tabalong, kemudian ada SMPN Benua Lawas, SMP 1, kemudian ada SMPN 5 Tanta dan SMPN 6 Tanjung. Jadi tahun ini mereka yang mendapat predikat Adiwiyata tingkat nasional. Nah, Bapak, hal apa saja sih yang dilakukan dalam proses penilaian Adiwiyata ini nih Pak nih? Apa saja nih Pak kriteria juga mungkin untuk proses penilaian dari Adiwiyata ini nih Pak? Kriteria penilaian penghargaan Adiwiyata ini melingkupi 4 aspek ya. 4 aspek. Pertama berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Ini yang berkaitan dengan wawasan lingkungan ya, wawasan lingkungan. Nah kemudian khususnya lingkungan hidupnya. Kemudian kalau aspek kedua nih berkaitan dengan kurikulum di sekolah. Jadi mungkin kalau Bu Yana itu berbasis lingkungan hidup lah. Iya. Kemudian berbasis partisipatif. Jadi keikutsertaan semua komponen yang ada di sekolah dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana mereka untuk mendukung sekolah ini menjadi sekolah yang ramah terhadap lingkungan. Jadi itu beberapa aspek yang mencakup berkaitan dengan Adiwiyata di sekolah itu. Baik pemirsa, setelah ini saya akan bertanya mengenai target dan program DLH Tabalong menyambut keberadaan Ibu Kota Negara ke depan. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di program Dialog. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Saiful Ikhwan nih Bapak. Di tingkat kabupaten ada yang namanya Adipura ya Bapak, betul. Bagaimana nih Pak penilaian Adipura di Kabupaten Tabalong tahun 2022 ini? Apakah sudah sejauh mana nih Pak progresnya dari Adipura tersebut nih Pak? Jadi untuk kita Kabupaten Tabalong, kita masuk kategori 2 ya. Jadi wilayah atau daerah yang memang berhak untuk dinilai atau diverifikasi oleh tim dari KLHK dan KLH Provinsi dalam rangka penilaian Adipura di tahun 2022 ini. Mereka sudah turun dan verifikasi ke lapangan. Ada 3 orang tim penilai dan dari bocoran sementara ya, dari tim, dari beberapa aspek yang mereka nilai, dari kondisi lapangan, kemudian sampai dengan penanganan sampah dan lain sebagainya. Bocoran sementara kita dapat penilaian yang cukup bagus gitu kan. Artinya mereka tidak ada meminta kita untuk melengkapi atau menambah untuk penilaian dan sebagainya, tidak ada. Jadi kita tunggu konfirmasinya, waktu itu tidak terjadi itu. Jadi dan bocoran sementara memang kita masih penilaian sudah berlangsung, nilai mungkin sudah dibawa ke tim pusat. Kita masih menunggu konfirmasi nilai akhir mungkin keseluruhan dari kabupaten yang dinilai oleh tim pusat itu. Dan juga sudah beberapa kali Kabupaten Tabalong ini berhasil mendapatkan penghargaan Adipura ya Bapak ya. Oke, Bapak dari program Adipura nih Bapak, kita akan lanjut lagi ke proses yang lain nih Bapak. Ada program apa lagi nih Pak yang masih dalam proses penilaian? Kalau yang sudah berlangsung ya, jadi untuk tingkat kabupaten memang kita juga melakukan kegiatan penilaian terhadap desa ya, desa. Ini cikal bakal untuk desa tersebut untuk kita ajukan menjadi desa proklim. Jadi ada namanya desa bersahaja, desa bersahaja. Ini sudah kita lakukan penilaian oleh tim kita
yang anggota timnya dari beberapa SKPD ya. Jadi sudah keluar sebenarnya hasilnya kan. Jadi ada untuk terbaik 1 ini Desa Hayup Kecamatan Harwai, kemudian Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak, ada Desa Burum Kecamatan Bintang Ara, kemudian ada Desa Tantaringin Kecamatan Muara Harus. Jadi ini sudah berlangsung penilaian dan sudah ada keluar hasilnya. Kita juga pada saat penilaian Proklim ini melibatkan stakeholder pihak ketiga ya, yaitu PT Adaro Indonesia dan PT Buma gitu kan. Dan mereka turut serta untuk memberikan masukan penilaian terhadap desa-desa yang kita lombakan lah istilahnya. Dan mereka menyokong juga dalam bentuk kegiatan penghargaan terhadap desa-desa yang memang masuk kategori Proklim. Alhamdulillah perusahaan sudah peduli terhadap kegiatan tersebut. Jadi ini sangat mendukung, menyokong kegiatan Proklim yang ada di Kabupaten Tabalong ya Bapak ya. Nah Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, sebagai Serambi Depan Kalimantan Selatan, penyangga ibu kota negara, apa rencana Tabalong ke depan terkait pengelolaan lingkungan hidup nih Pak? Dari hasil diskusi kawan-kawan di FGD ya, salah satu upaya yang kita lakukan ini, kalau untuk lingkungan hidup ini berkaitan dengan mungkin kita akan menjaga kondisi wilayah perbatasan kita gitu kan, agar tetap terkelola dengan baik. Kalau di Proklim itu kita menghajatkan semua desa-desa di perbatasan itu kita akan angkat menjadi desa Proklim. Jadi desa yang peduli terhadap lingkungannya. Jadi salah satu bentuknya seperti itu. Jadi kepedulian kita adalah menjaga lingkungan mungkin untuk menyokong kegiatan IKI Ibu Kota Negara. Iya, baik Bapak. Terakhir, apa himbauan dan harapan Bapak kepada semua pihak mengenai pengelolaan lingkungan hidup nih Pak? Untuk semua pihak, kami berharap agar lingkungan hidup ini bisa dijaga dengan baik. Kemudian kalaupun dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan gitu kan, sehingga masa depan kita akan semakin bagus. Karena jika lingkungan terkelola dengan bagus, dengan baik gitu kan, kita berharap itu bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang nantinya menjadi bagian daripada kehidupan kita. Ya, terima kasih banyak Bapak, dan selamat atas pencapaian dari penghargaan yang banyak sekali didapatkan Kabupaten Tabalong ya Pak, untuk pelestarian dari lingkungan hidup ini. Terima Bapak. kasih, juga kami sampaikan terima kasih kepada kawan-kawan di lingkup DLH khususnya ya, dari petugas sampai dengan lingkup di perkantoran yang sudah menyokong kegiatan khususnya program-program pemerintah daerah dalam upaya mungkin pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Ya, jadi kita tunggu kabar bahagianya di bulan Desember untuk Adipura ya Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak. Tidak terasa perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Saiful yang telah meluangkan waktunya dalam program Dialog. Saya Argi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS, serta juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.